Halo guys, selamat datang di video. Oh, bentar-bentar. Goyang-goyang. Oke. Selamat datang di video Pick a Card Reading aku lagi. Kali ini kita akan ngebahas soal prediksi karir atau bisa juga kalau kalian belum berkarir, bisa juga ini soal perkuliahan atau persekolahan. Mungkin lebih banyak aku ngebahas soal karir, tapi kalian bisa nyesuaiin sendiri sama situasi kalian kalau misalnya kalian masih sekolah atau masih pokoknya dalam kegiatan akademis lain. Ya, pokoknya intinya kalian bisa nyesuaiin sendiri sama gimana keadaan kalian. Soalnya gimana-gimana ini kan pasti general banget. Jadi energi yang kebaca juga general. Yang aku kasih contohnya juga nggak bisa banyak-banyak, paling cuma satu-satu gitu dari masing-masing situasi. Salah, dari masing-masing energi utama. Ya udah gitu aja. Nanti formatnya juga bakalan mirip sama yang asmara. Kalau kalian belum pernah lihat yang prediksi soal asmara, nanti mungkin aku taruh di sini. Oke, sip. Oh ya, disclaimer sebelum mulai, prediksi ini nggak akan mutlak karena yang aku lihat sekarang ini cuma didasarkan sama energi kita saat ini. Dan kalau misalnya kalian nggak suka sama apa yang aku bacain ini, kalian masih punya kekuatan untuk mengubah ini semua. Kalian bisa ubah energi kalian biar yang energi yang kalian tarik itu juga bisa berbeda dari dari apa yang aku bacain ini gitu. Terus lagian juga banyak energi-energi lain yang kita nggak bisa ubah, yang kontrol itu bukan ada di tangan kita. Jadi kita cuma bisa berusaha sebisa yang kita mau, yang sebisa yang kita gimana ya, sekeras yang kita bisa, sisanya kita serahin ke yang maha kuasa gitu ya. Anggap ini cuman sebagai gambaran dan bimbingan aja. Terus basically kalau yang belum salah ya, kalau yang belum pernah nonton pick a card reading gini, pilih kartu gini, basically kalian cuman perlu milih ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Kalian lebih kayak ketarik yang mana, kalian bisa meditasi dulu atau gimana, kalian rasain dulu dari masing-masing file yang energinya kira-kira paling sesuai sama kalian tuh yang mana. Jadi jangan pilih yang paling kalian suka, tapi pilih yang kalian paling ketarik itu ke situ gitu ya. Terus nanti kalau misalnya kalian udah milih, di bawah sini di description box atau di comment box aku bakalan naruh timestampnya, jadi kalian langsung ke file yang kalian pilih itu gitu. Oke, gitu aja, nggak usah panjang-panjang. See you di reading kalian. Halo Pak Satu. Nah, sebelum mulai ke readingnya, aku mau tegasin lagi sama kayak di video pertama. Ini sifatnya cuman prediksi berdasarkan energi saat ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang kalian gak suka atau gimana, kalian selalu punya power untuk ubah itu. Jadi kalian kalau misalnya kalian ubah energi dari diri kalian, masa depan kalian juga akan berubah gitu. Terus dan masih banyak juga faktor-faktor yang energinya nggak bisa kita kontrol. Jadi gimana ini nggak mutlak, ini cuma sebagai gambaran atau bimbingan. Sisanya kita serahin ke Maha Kuasa. Pokoknya kita ngelakuin yang terbaik gitu. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Untuk karir file 1, tema utamanya kita dapat Priestess. How are you being called to step up and lead? Bagaimana kamu merasa dipanggil untuk mulai muncul dan buat memulai melakukan sesuatu yang baru, intinya itu. Nah, mungkin ada sesuatu di dunia ini yang bukan di dunia ini sih, ada sesuatu yang belum pernah dilakukan di dunia ini, tapi kalian ngerasa kalian terpanggil buat ngelakuin sesuatu. Mungkin kalian belum sadar sekarang, atau nanti kalian baru sadar bulan September ini atau gimana, tapi soal karir, soal bikin produk yang baru misalnya, atau bikin inovasi baru, bikin kayak misalnya video YouTube yang orang-orang belum pernah bikin. Mungkin ada sesuatu kayak gitu, yang ide-ide yang muncul di ide-ide kalian yang minta sama kalian untuk ditaruh ke dunia ini gitu loh. Nah, jadi bulan September kalian itu tema utamanya lebih kayak ke bikin satu inovasi baru. Ide itu bakalan muncul sendiri, jadi kalian gak perlu nyari-nyari ide itu. Mungkin kalian bisa meditasi atau journaling apa aja yang ada di pikiran kalian
kalian tulisin, mungkin itu bisa ngebentuk satu ide, atau kalian amatin lingkungan sekitar kalian, mungkin itu bisa munculin ide-ide itu di dalam diri kalian. Pokoknya apapun yang kalian ngerasa, wah bagus nih kayak kalau bikin kayak gini, kalian tulis, kalian catat selalu. Nanti kalian akan kerangkai sendiri ide itu, gimana caranya buat kalian bener-bener praktekin itu ke dunia nyata gitu. Itu tema utamanya. Sekarang kita masuk ke event-event soal karir yang mungkin bakalan muncul di dalam hidup kalian bulan September depan. Nah, oke, kita mulai aja. Yang pertama, Knight of Pentacles, lalu Ten of Wands reverse, sama apa sih ini, Eight of Pentacles reverse. Nah, sama kayak yang tadi, mungkin muncul kayak ide-ide baru, dan mungkin juga nggak cuma satu, kayak ini banyak gitu, sampai akhirnya kalian kayak bingung. Kalian bingung mungkin mau mulai dari mana. Mulai dari sini dulu deh. Jadi kalian nggak usah ngapa-ngapain pun, kalian nggak usah mikir terlalu banyak. Pokoknya intinya kalian amatin aja lingkungan di sekitar kalian. Kalian amatin diri kalian sendiri. Kayak misalnya di pikiran kalian itu yang tadi aku bilang, ada ide apapun kalian catat. Nanti tiba-tiba akan muncul sendiri si ide ini, gimana cara kalian buat memulai. Tapi ini juga dari September ini aku rasain tuh kalian juga masih belum benar-benar memulai ngelakuin itu gitu loh. Yang aku rasain tuh kalian masih bingung gimana cara memulainya. Kayak misalnya ini ide-ide muncul gitu banyak. Itu misalnya kalau banyak ya. Jadi bisa aja cuma satu yang kalian benar-benar yakin banget, yang kalian ngerasa terpanggil untuk ngelakuin, bisa juga banyak, ada beberapa gitu. Nah, karena ide-ide itu bisa muncul banyak gitu, ini kadang bisa bikin kalian ngerasa berat dan kalian nggak tahu mau ngerjainnya itu mulai dari mana, atau kalian ngerasa justru kayak terlalu banyak yang harus dikerjain buat benar-benar praktekin ini ke dunia nyata kayak gitu. Nah, tapi coba yang tadi aku bilang itu dicatat. Tapi kalau udah dicatat, kalian bisa ngelihat sendiri dari dari sudut pandang yang lebih jauh, gambaran besar itu kayak apa, kalian bisa ngerangkai secara teratur gitu. Itu untuk event-event utamanya. Nah, terus selanjutnya ini ada, bentar, ini cuma segini aja ya. Iya, kayaknya cuma segini aja. Oh iya, dan proses ini juga kayak Knight of Pentacles ini energinya lebih kayak yang lama membangunnya. Jadi ya gimana kan kita kalau mau mulai sesuatu yang baru kan pasti harus sabar ya. Maksudnya harus benar-benar dibangun. Kalau mau fondasinya kuat, kita harus benar-benar ngebangun itu secara rapi gitu loh. Dan pembangunan yang rapi itu butuh waktu, emang butuh waktu dan butuh usaha yang keras, butuh ketekunan. Jadi sabar aja, semua bakalan berbuah baik pada waktunya kalau emang kalian ada niatnya. Yang Maha Kuasa selalu ngelihat niat kalian. Nah, terus ini udah mulai ke, ini kayak ada opportunity atau kesempatan yang mungkin bisa kalian ambil dari September 2021 soal karir. Kalau yang ini kayak ada yang mungkin yang perlu diwaspadai gitu sih. Ya, kita mulai aja dari opportunity-nya. Kita dapat Shaman, Ancient Healing Wisdom. Nah, mungkin dari September ini kalian dikasih kesempatan untuk kayak ngelihat apa ya namanya, ngelihat mungkin ide-ide itu bisa muncul dari kayak trauma-trauma yang ada di dalam diri kalian, atau dari masa lalu kalian yang perlu disembuhin gitu loh. Maksudnya kayak luka-luka di dalam hati kalian, mungkin kalian masih banyak menyimpan, bukan banyak mungkin kalian masih ada nyimpan kayak rasa sakit hati dari masa lalu gitu, kayak gitu. Mungkin kalau kalian bisa apa sih namanya, lihat itu semua dari dalam diri kalian, terus kalian ngikutin apa namanya, Ancient Healing Wisdom ngikutin tahap-tahap penyembuhannya, nanti kalian pasti bakalan dibimbing kok gimana cara penyembuhannya. Pasti ada aja yang muncul di depan kalian gimana caranya untuk menyembuhkan luka-luka itu, kalau emang kalian minta ke yang di atas gitu. Nah, terus kalau yang Ancient Healing Wisdom ini, kalian lihat gambarnya si nenek-nenek ini. Jadi maksudnya dia kan kayak udah nenek-nenek gitu, dan udah banyak banget yang dia pelajarin di dunia ini, udah banyak banget yang dia alamin di dunia ini. Tapi itu selalu dia pakai untuk kayak penyembuhan. Dia pakai
wisdom yang dia udah dapat dari luka-luka masa lalunya itu untuk wisdom, untuk nyembuhin orang lain juga. Nah mungkin mungkin ide-ide yang kalian bisa dapat juga dari si penyembuhan dari luka-luka diri kalian itu tuh untuk opportunity-nya. Jadi luka lama bisa jadi kesempatan baru intinya. Terus ini ada yang perlu diwaspadai, love, compassion. Nah jadi mungkin di kehidupan yang sekarang kita tahu apa-apa itu selalu berpusat ke gimana caranya kita nyari keuntungan, gimana caranya kita nyari duit di dalam karir. Nah yang perlu diwaspadai adalah kalian jangan sampai kehilangan yang namanya compassion ini. Aku nggak tahu di bahasa Indonesia compassion itu apa, pokoknya intinya compassion itu kayak lebih rasa ngerti gitu loh, rasa pengertian ke orang lain. Apa sih namanya, toleransi, empati ya sejenis itu, kayak lebih kayak empati, simpati, toleransi kayak gitu-gitu ke orang lain secara tulus, secara dari hati kalian sendiri. Jadi apa yang perlu diwaspadai adalah kalian jangan sampai lose touch sama hati kalian sendiri, jangan sampai kalian benar-benar ngubur hati kalian itu, ngubur perasaan kalian itu buat kayak kita nggak boleh ngerasain apapun. Kalau kita ngerasain apapun kita itu lemah, enggak, perasaan kita itu selalu akan jadi kekuatan kita. Kayak yang tadi ini, luka lama kita bisa aja jadi kesempatan baru buat kita. Itu bakalan ngasih kepuasan kita yang lebih lagi kalau kita bisa kayak nyembuhin. Sebenarnya nggak akan pernah sembuh ya, maksudnya kalau sedikit mengurangi respon kita terhadap luka lama kita, pasti itu akan menyembuhkan diri kita juga dan menyembuhkan orang lain in the meantime gitu. Jadi mungkin dengan itu kalian lebih in touch sama perasaan kalian, itu juga bisa munculin kayak ide-ide baru. Ini apa yang bisa kalian lakuin, apa yang bisa kalian masukin ke dunia ini. Soalnya kan ini kayak yang lebih ke panggilan gitu ya, kayak lebih ke panggilan hidup gitu. Jadi kalau kalian cuman ngikutin pikiran kalian tanpa ngikutin perasaan kalian, pikiran itu juga cuman cuman energi dari luar gitu loh. Kalau misalnya kalian emang mau tahu panggilan hidup kalian, kalian lihat ke dalam diri kalian, ke dalam jiwa kalian gitu. Bimbingan itu akan selalu ada kalau kalian minta. Bisa dengan berdoa, bisa dengan meditasi, keep in touch sama jiwa kalian yang terdalam kayak gitu. Aku pernah ngerasain kok. Terus ini ada kayak oracle card dari spirit animal, mungkin kayak ada energi dari spirit animal ini yang bisa kalian kalian terapin ke dalam diri kalian sendiri soal karir di September 2021 ini. Yang pertama kita dapat chameleon spirit, act as if. Intinya kayak menyesuaikan diri, seakan-akan kalian itu kayak misalnya gini, chameleon itu kan bunglon itu kan kalau misalnya hinggap di satu tempat, misalnya di permukaan yang kuning atau di lantai aku ini permukaan yang coklat, dia akan berubah jadi warna coklat. Nah jadi dimanapun kalian berada, kayak misalnya kalian mau tinggal di London, kalian bayangin kalau misalnya di London itu kalian akan hidup kayak gimana gitu. Misalnya kalian mau memulai sesuatu yang baru, kalian bayangin kalau misalnya sesuatu yang baru itu udah kalian mulai, kalian bayangin perasaan kalian bakalan jadi kayak apa. Terus misalnya kalian ngebayangin sesuatu yang kalian mulai ini bakalan sukses, atau kalian punya gambaran soal langkah pertama gimana cara memulai itu, kalian bayangin kalau kalian tuh udah tahu, pokoknya kalian gimana rasanya, kalian rasain di dalam diri kalian gimana rasanya kalau kalian tuh udah benar-benar tahu langkah pertama yang bisa diambil tuh kayak apa gitu. Terus yang kedua adalah hawk spirit, let spirit be your guide. Biarkan spirit guide kalian jadi pemandu kalian. Nah ini yang tadi aku bilang, bimbingan akan selalu datang kalau kalian minta dan kalian ngebiarin itu buat ngebimbing kalian. Bukan ngebimbing sih, kalian yang tahu yang terbaik buat kalian. Tetap aja gimana spirit guide itu tuh tetap entity lain gitu loh, maksudnya mereka jelas lebih wise, tapi
gimana kalian mau menjalani hidup kalian itu pasti terserah kalian. Tapi kalau misalnya kalian ngebiarin let go aja gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kalian bisa dengerin aja gitu loh pendapat dari spirit guide kalian atau bimbingan yang ada di sekitar kalian, itu akan lebih baik. Mungkin ada gambaran lain yang kalian belum lihat juga sebagai manusia. Gimana kan kita juga manusia, mungkin ada yang belum kita lihat dari satu situasi, atau ada ide-ide yang belum kita lihat sekarang. Kalau misalnya kalian ngebiarin diri kalian dibimbing, mungkin kalian akan nemu sendiri gitu. Jangan lupa terus berdoa kalau emang itu kepercayaan kalian ya. Pokoknya gimana pun kepercayaan kalian, kalau kalian minta untuk dibimbing, kalian pasti dibimbing di waktu yang tepat gitu. Terus yang ketiga ada all spirit, you see clearly now. Kalian melihat dengan jelas sekarang. Nah, ini kayak lebih ke sama kayak yang tadi aku bilang. Owl itu binatang malam, dia tuh kayak bukan bisa sih, dia ngelihat di kegelapan, dia hidup di kegelapan, dia bisa ngelihat 360 derajat, dia bisa ngelihat dari semua sudut pandang. Jadi mungkin kalau ada luka-luka dari diri kalian, kayak luka-luka dari masa lalu yang tersisa dari diri kalian, luka-luka ini bukan cuman sakit hati karena asmara atau gimana ya, cuman ini kan bisa juga kayak trauma dari kecil, gimana kalian dibesarkan, kebutuhan apa yang nggak kalian dapat dari kecil selama kalian dibesarkan itu, atau rasa malu yang kalian terima karena gagal ngelakuin sesuatu. Nah kayak gitu-gitu, coba kalian lihat dari sudut pandang lain, mungkin itu bisa ngasih kalian ide sesuatu atau apa gitu loh, yang bisa memulai. Nggak langsung harus ide itu muncul, cuman seenggaknya kayak bisa aja jadi cuman kayak langkah pertama misalnya kalian mau ngebangun kayak konseling sesuatu, pokoknya ngebangun konseling online gitu. Nah mungkin ide yang kalian dapat itu sekarang cuman kayak nyembuhin diri kalian sendiri, kayak journaling soal perasaan kalian gitu, bisa jadi juga. Ikutin aja dulu langkah pertama yang dikasih ke kalian itu. Nah terus itu pasti beda-beda ya buat tiap orang langkah-langkahnya gimana, apa yang kalian dapat saat ini. Pokoknya intinya ada sesuatu yang kalian dipanggil dan itu dimulai di bulan September 2021 ini. Intinya sih itu. Terus yang keempat adalah peacock spirit, let it shine. Biarkan tuh bersinar, biarkan dirimu bersinar, biarkan luka-luka kalian itu bersinar. Pakai luka-luka kalian seakan-akan itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Bukan dibanggakan yang gimana ya, cuman nggak usah dibanggakan, bukan dibanggakan, cuman kayak seenggaknya kayak terima luka-luka itu sebagai bagian dari diri kalian. Luka-luka itu bukan sesuatu yang memalukan yang ada di dalam diri kalian. Biarkan sinar kalian bersinar walaupun biarkan cahaya kalian bersinar walaupun kalian punya luka-luka itu gitu. Dan menjadi percaya diri walaupun kalian pernah terluka, ya intinya gitulah. Terus di sini ada kayak future outcome-nya dari energi ini, jadi intinya kayak lanjutannya lagi gitu loh dari energi yang ada September 2021 ini. Kalau misalnya emang kalian benar-benar ngikutin gini gitu ya gitu. Yang pertama ada New Moon in Sagittarius, luck is on your side. Nah jadi New Moon in Sagittarius ini adalah ini yang tadi aku bilang, gimana kalian New Moon itu kan energinya lebih kayak memulai intensi baru ya. Jadi misalnya kayak kalian mulai intensi baru nih, kayak boleh buat mulai nanam ide ini, nanam sesuatu yang kalian terpanggil untuk kalian lakukan ini. Nanti kalau kalian ikutin itu, pada akhirnya step by step itu akan ngarahin kalian sendiri ke sesuatu yang pada akhirnya membanggakan buat kalian, atau sesuatu yang kalian akan senang dengan hasilnya. Keberuntungan akan selalu ada di dekat kalian kalau kalian ngikutin kemana kalian terpanggil. Walaupun pada akhirnya kalian gagal itu tuh cuman kayak apa ya, dari kegagalan itu pada akhirnya yang bisa kalian ambil ya luck juga gitu loh. Pada akhirnya kalian belajar sesuatu dari kegagalan itu. Jadi ya gitu, kalian yang tahu. Tapi apapun yang hati kalian bilang, ikutin aja.
Tapi ini balik lagi jangan terpengaruh sama ketakutan itu. Kalian meditasi atau apa, lihat benar-benar dari hati kalian sendiri, dari jiwa kalian itu maunya apa, hati kalian tuh maunya apa. Lihat intuisi kalian gitu. Kayak si all ini apa sih namanya, burung hantu itu juga hewan yang intuitif gitu loh. Maksudnya dia binatang yang wise, yang punya banyak insight di dalam diri dia gitu loh. Jadi hadapin segala sesuatu itu dengan wise, jangan dengan ketakutan. Tuh. Terus yang kedua, your commitment is being tested first quarter moon, 1/4 bulan. Nah jadi 1/4 bulan ini tuh waktu dimana misalnya kita lagi nanam intensi nih, misalnya kita lagi nanam intensi nih, kan pasti di dalam perjalanan itu pada akhirnya misalnya ini kalian memulai itu kayak dia masih kurang dari setengahnya gitu, kurang dari setengah bulannya itu. Nah terus sampai akhirnya si rintangan pertama itu muncul, terus itu gimana cara kita nyeimbanginnya itu, gimana nyimbangin si intensinya itu, iya gitu. Gimana cara kita intinya gimana cara kita nyimbangin diri kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di depan kita itu. Nah jadi tahap selanjutnya dari ini semua akan muncul tantangan-tantangan itu akan muncul, tapi kalian seiring jalannya waktu kalian akan belajar gimana caranya yang langkah-langkah yang nyaman buat kalian buat terusin si intensi ini walaupun ada rintangan-rintangan yang datang itu. Gimana caranya kalian ngadepin rintangan-rintangan itu dengan nyaman. Jadi kalau kalian udah nemu celahnya, pada akhirnya rintangan itu udah nggak jadi rintangan lagi, benar nggak? Itu intinya dari si kartu ini. Terus yang ketiga, kita dapat new moon eclipse, expect powerful change. Bentar ya. Nah balik lagi yang ketiga, new moon eclipse, gerhana new moon, gerhana bulan gitu, expect powerful change. Nah mungkin sekarang kalian kayak belum ngelihat hasilnya, kalian belum lihat ide-idenya atau apa gitu, kayak masih gelap gitu. Tapi kita lihat di belakangnya tuh ada cahaya-cahaya gitu loh. Mungkin ini bisa kalian rasain sekarang, masa depan yang cerah, keberhasilan dari proyek yang bisa kalian mulai ini, kayak gitu-gitu. Walaupun sekarang kalian buta, tapi pada akhirnya kan si matahari sama bulan ini, jadi kan eclipse itu apa sih namanya? Gerhana itu kan terjadi kalau misalnya matahari sama bulan ada di satu garis yang sama ya. Nanti pada akhirnya kan bulan itu akan gerak lagi, bumi itu akan gerak lagi, pada akhirnya si cahaya bulan itu akan kelihatan lagi. Pada akhirnya si cahaya-cahaya ini akan kelihatan kalau waktunya emang tepat. Jadi nggak perlu ada paksaan, harus ngelakuin ini sekarang, nggak. Kalian ikutin aja waktunya, apapun, dimanapun kalian akan selalu ada di tempat yang benar. Waktu apapun itu kalian akan selalu di tempat yang benar. Jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah gimana, kita berusaha apa yang kita bisa sekarang. Soal waktunya kapan kita akan ngeraih kesuksesan, itu kita serahin ke yang di atas gitu. Tapi cahaya-cahaya itu ada buat kalian walaupun itu masih nggak kelihatan, walaupun walaupun kalian belum bisa ngelihat itu, kalian belum bisa prediksi itu gimana kesuksesannya, tapi percaya aja itu semua ada gitu. Nah terus ini ada kayak saran dari alam semesta gitu yang bisa mungkin kita pertimbangkan. Kita dapat spread your wings dari Archangel dari Archangel Ariel. Do not hold back, jangan nahan diri kalian saat ini, timingnya perfect, kalian siap untuk shung gitu, shung gitu ya, intinya itulah, kepakan sayap kalian. Jadi kalau misalnya ada yang kalian terpanggil untuk kalian tampilkan ke dunia ini, yang kalian praktekkan ke dunia ini, lakukan itu, ikutin aja tahap-tahapnya. Kalian gak harus tahu hasil kedepannya bakalan kayak apa, pokoknya intinya lakuin yang pertama yang bisa kalian lakuin. Seenggaknya catat aja ide-ide itu yang muncul, catat aja apa yang kalian rasa kalian harus lakuin, apapun itu jujur sama diri kalian sendiri, itu selalu bakalan cukup. Dan selalu mohon untuk dibimbing, ingat itu. Oke, kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan.
Sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada yang nggak sesuai atau penyampaian aku kurang jelas atau gimana. Makasih banget yang udah dengerin sampai sekarang. Ingat selalu kalian punya power untuk mengubah hidup kalian. Tapi ingat jangan berdasarkan rasa takut. Gitu. Oke. Kalau misalnya kalian suka boleh tolong di like videonya atau subscribe channel aku dan komen kalau misalnya ada yang mau kalian komentarin atau mau kalian tambahin dari apa yang aku bilang itu, atau ada yang aku bilang gak sesuai sama kalian bisa di komen. Tapi jangan lupa untuk saling menghargai itu. Sama kalau misalnya kalian mau curhat atau apa, DM Instagram aku selalu terbuka, linknya aku taruh di description box, bisa di follow juga. Aku biasanya akan ngepost apa itu namanya, informasi soal spiritual kayak gini juga di Instagram, dan nanti bakalan ada private reading. Oke, segitu aja ya. Makasih banget yang udah nonton sampai sekarang. See you in the next reading. Dadah, good luck selalu. Halo Pal 2. Jadi kayak maaf. Jadi kayak reading sebelumnya yang soal asmara, aku mau negasin di awal kalau ini cuman sekedar prediksi dari energi yang ada di diri kalian saat ini, dan ini pun energi kolektif. Jadi gimana ini nggak mutlak. Kalau ada yang kalian nggak suka, kalian mau ganti future kalian, itu bisa dilakuin. Kalian selalu bisa ganti energi kalian untuk ganti juga energi apa yang kalian tarik ke dalam hidup kalian. Dan juga masih banyak lagi energi-energi yang nggak bisa kita kontrol di dunia ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah cuman berusaha sebaik yang kita bisa, sisanya kita serahin sama yang maha kuasa. Jadi anggap ini cuman sebagai gambaran sama bimbingan aja, oke? Sip, kita mulai dari ini tema utamanya, karir PL2 September 2021. Kita dapat boundaries, dimana kalian ngerasa kalian harus menetapkan batasan-batasan kalian. Nah, jadi yang aku rasain adalah mungkin banyak opportunity yang datang di dalam kehidupan karir kalian, mungkin kayak lowongan pekerjaan baru atau kayak tawaran-tawaran pekerjaan baru, atau mungkin juga ada di ini berlaku untuk yang udah bekerja sama yang masih di dalam pendidikan ya. Jadi bisa aja kalau di sekolah kayak banyak yang tawarin untuk ikut lomba ini, lomba apa gitu, atau ikut organisasi apa. Kayak kalau udah kerja juga bisa kayak mungkin banyak tawaran, bukan cuma tawaran sih, mungkin kayak kalian dapat banyak kerjaan gitu, banyak kerjaan yang sifatnya tambahan gitu, yang sebenarnya bukan di job desk kalian, yang tiba-tiba masuk ke dalam list kalian gitu. Atau juga mungkin banyak yang kayak saran-saran dari orang lain yang gak sesuai sama diri kalian. Nah, itu kalian lihat ke dalam diri kalian sendiri, hal-hal ini yang masuk ini itu sesuai sama diri kalian atau enggak, sesuai sama visi misi kalian atau enggak sebagai pelajar atau sebagai pekerja. Kalau misalnya enggak, kalian akan selalu punya hak untuk menolak apapun itu, sama siapapun itu. Gimana kita semua sederajat, kita semua manusia, mau sama atasan, mau sama bawahan, mau sama kakak kelas, mau sama senior, kita semua sederajat, kita semua sama-sama manusia. Batasan-batasan tingkatan itu tuh cuman ilusi yang dibikin sama manusia. Jadi gimana kita selalu punya hak untuk menetapkan batasan kita yang sesuai sama hati kita, yang sesuai sama jiwa kita. Tapi balik lagi, itu dimana kita ngeliat batasan kita itu. Kalau misalnya gini, kita udah ngerasa kayak nggak serak gitu loh, kayak kita ngerasa kayak kita di intrude gitu, ada penyusup. Nah itu baru kita tetapin deh batasan kita. Kecuali kalau itu dilandasin sama rasa males ya, sama rasa ego, karena kita intimidated. Misalnya kita merasa intimidated, ya itulah. Misalnya kita ngerasa terintimidasi atau apa, itu lebih ke rasa takut. Jadi misalnya kalian mau netapin batasan kalian, jangan netapin itu atas dasar rasa takut. Tetapin itu atas dasar kalian tahu apa yang kalian mau, kalian yakin apa yang kalian mau. Itu kalian selalu berhak buat bilang enggak.
sama siapapun itu. Oke. Terus kita masuk ke ini event-event yang mungkin bakalan terjadi di dunia karir kalian September 2021. Yang pertama Hangman Reverse. Terus yang kedua Six of Swords Upright. Yang ketiga The Hierophant. Ya. Nah, ini ada kesan soal atasan, soal senior itu yang tadi aku bilang itu. Mungkin terlalu banyak tugas-tugas yang sebenarnya bukan tugas kalian, atau terlalu banyak tawaran-tawaran lain yang dibebanin ke kalian, tapi kalian ngerasa terbebani atau apa dari senior atau apa. Kalian berhak buat kabur dari itu, bukan kabur yang tiba-tiba menghilang gitu. Kalian selalu berhak buat bilang enggak. Kalian berhak punya perspektif sendiri sama satu hal itu. Kalian itu satu manusia sendiri. Iya gitu intinya. Aku bingung mau ngomongnya gimana. Pokoknya intinya adalah jangan sampai kalian kabur dari perspektif kalian sendiri. Kalian kabur dari prinsip kalian sendiri karena kalian ngerasa segan, ngerasa takut sama atasan-atasan kalian atau sama senior kalian. Karena gimana mereka itu cuma manusia. Kita nggak bisa kayak sepenuhnya worship mereka gitu loh. Mereka setara sama kita. Konsep tingkatan itu cuma konsep yang dibikin sama manusia aja. Tapi balik lagi, kalian yang tahu kondisi kalian sendiri, kalian tahu kesempatan-kesempatan yang bisa kalian ambil, kalian tahu konsekuensinya apa. Jadi balik lagi ke diri kalian, tapi asal jangan sampai itu melukai prinsip kalian. Kalau emang kalian yakin itu dari dalam jiwa kalian sendiri, kalian berhak untuk menolak itu. Tapi ingat, itu jangan berdasarkan rasa takut dan berdasarkan rasa terintimidasi. Terus di sini ada juga kayak opportunity yang bisa muncul di September 2021 sama apa ya namanya? Hal yang mungkin bisa kita waspadai mungkin ya. Yang pertama yang opportunity dulu. Island dengan solitude. Pulau dengan perlindungan. Solitude. Oke, mungkin kalian bisa cari di Google Translate sendiri, tapi intinya adalah kalau misalnya kalian ngerasa terlalu banyak, kalian ngerasa overwhelmed, kalian coba spend some me time. Kalian coba luangin waktu untuk diri kalian sendiri. Kalian renungin sedalam-dalamnya, kalian bisa tulis, kalian bisa meditasi, atau apapun itu. Kalian coba, pokoknya kalian habisin waktu buat diri sendiri, sisain waktu buat diri sendiri. Terus kalian lihat apa sih yang sebenarnya enak buat kita jalanin, apa yang ganggu kita banget, maksudnya kayak rasanya kok ini ganggu prinsip kita banget. Terus kayak kira-kira prinsip kita ini benar-benar layak benar-benar layak buat tetap dipegang atau enggak, atau kita bisa lihat saran orang lain. Nah, itu bisa kalian lihat ke diri kalian sendiri. Jadi dari me time ini, dari kalian solitude. Aku benar-benar nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi pokoknya intinya dengan kalian menyendiri ini, kalian bisa ngelihat kayak pohon bunga ini terbit lagi dari dalam diri kalian gitu loh. Jadi ini kan tadinya kayak pulau kosong aja gitu. Nah, dari kesendirian si pulau ini pada akhirnya kayak tumbuh sesuatu yang bisa dia mekarin gitu loh. Nah, ini mungkin kayak kalian bisa lihat dari prinsip kalian, mungkin ada yang bisa diperbaiki, atau dari batasan kalian mungkin bisa ada yang diperbaiki kayak yang tadi itu gitu. Kalian lihat apa yang menurut kalian benar, apa yang menurut kalian salah, itu semua kalian sendiri yang tahu. Tapi jangan sampai kalian ngejudge mana yang benar mana yang salah itu berdasarkan rasa takut yang kayak tadi aku bilang. Nah, terus ini ada yang perlu kita waspadain dalam hal karir, fire atau passion. Nah, mungkin juga ada tawaran-tawaran itu tadi yang nggak sesuai sama maksudnya nggak sesuai sama dorongan yang ada di dalam hati kalian. Jadi passion itu lebih kayak yang drive kita, dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Kalian balik lagi ke passion kalian itu apa? Itu yang bisa aku saranin, kalian balik lagi
kalian melakukan sesuatu itu untuk apa. Kayak misalnya gini, kalian sekolah itu untuk apa, kalian kuliah itu untuk apa, kalian kerja itu untuk apa. Kalian tegasin lagi gitu. Dari situ kalian lihat ini opportunity yang ada di sekitar kalian ini, kesempatan yang ada di sekitar kalian ini, tawaran yang ada di sekitar kalian ini sesuai nggak sama tujuan utama kalian, sama drive utama kalian. Kalau misalnya enggak, kalian lihat lagi passion kalian itu, apa itu benar passion kalian atau itu cuman ego atau gimana. Pokoknya itu yang perlu diwaspadai. Cuma kalian yang tahu hidup kalian sendiri. Terus selanjutnya ini ada Oracle Card Spirit Animal. Jadi isinya tuh mungkin kayak energi-energi yang bisa kita contoh, bisa kita terapin di dalam kehidupan karir kita bulan September ini. Yang pertama adalah Frog Spirit, Clear Out the Clutter. Nah ini intinya sama kayak yang si boundaries tadi, sama kayak netapin batasan itu. Apa yang kalian rasa nggak sesuai sama passion kalian, sama dorongan kalian untuk melakukan sesuatu itu, untuk ada di satu situasi itu, kayak tadi sekolah, kuliah, kerja. Kalau yang nggak sesuai sama tujuan kalian itu, mungkin banyak opportunity yang muncul di hidup kalian yang kalian rasa itu menarik gitu, tapi kalau misalnya itu nggak sesuai sama passion kalian, singkirin aja itu. Tetepin batasan yang sehat sama si kesempatan itu. Nanti bakalan jangan ngerasa kalian nyanyain satu kesempatan, karena kesempatan itu akan selalu ada, kesempatan itu akan selalu datang. Mungkin kalau kalian ngilangin kesempatan yang nggak sesuai sama passion kalian itu, bakalan muncul lagi kesempatan yang sesuai sama passion kalian kalau kalian kayak mengaplikasikan energi yang sesuai itu di dalam diri kalian. Ingat konsep tarik menarik energi. Terus yang kedua adalah Whale Spirit, Trust the Great Mystery. Ya. Oke. Nah, jadi si whale ini ikan paus itu kan hewan yang sangat besar yang ada di laut ya. Dia hampir kayak, ya laut juga besar, cuman maksudnya dia tuh kayak yang paling paling dominan yang ada di laut itu. Nah, dibanding kalian membesarkan atasan kalian, membesarkan senior kalian atau kakak kelas kalian, coba kalian sebagai ikan paus ini, kalian merasa diri kalian itu yang besar di dalam hidup kalian. Kalian bayangin kalau hidup kalian itu lautan, yang lainnya tuh kayak cuman ikan kecil-kecil gitu. Kalian sebagai si ikan paus ini, kalian yang punya power terbesar di hidup kalian ini gitu, yang berhak ngatur laut ini tuh gimana, bukan ikan-ikan kecil yang lainnya itu gitu. Intinya adalah kalian adalah the greatest. Enggak gitu. Maksudnya yang ngontrol hidup kalian itu diri kalian sendiri. Intinya itu yang aku dapat dari sini. Terus yang ketiga adalah Chameleon Spirit atau bunglon, Act as if. Nah, jadi gini, dengan kalian set boundary kalian itu. Nah, jadi dari si bunglon ini, kan kita tahu bunglon itu dia bisa kayak ngubah warnanya sendiri. Jadi gimana dia kelihatannya di luar, itu dia sendiri yang pegang kendali. Ya, intinya itu. Si bunglon itu kan ngubah warnanya dia buat ngelindungin dirinya sendiri. Nah, mungkin energi itu yang bisa kalian embody juga. Jadi misalnya ini coklat, dia bisa ngubah dirinya itu jadi coklat buat ngelindungin dirinya dari pemangsa. Nah, mungkin itu yang bisa kalian lakukan juga. Jadi misalnya ini kan contoh, atasan kalian kurang ajar sama kalian, kayak ngasih kalian job desk yang gak sesuai sama job desk kalian.
mungkin 1-2 gitu kalian nggak apa-apa kerjain, tapi mungkin ini yang terlalu banyak tugas yang dibebanin ke kalian. Ya pokoknya intinya kalian ngerasa terbebani sama tugas yang terlalu banyak itu, yang sebenarnya bukan kerjaan kalian. Kalian aktif, kalian coba ubah warna kalian seakan-akan apa sih namanya kalian tetapin boundaries kalian ini. Gimana caranya kalian tuh seakan-akan berhak untuk ngomong enggak gitu loh, karena gimana kalian emang sebenarnya berhak, cuman ya society itu kan pasti yang junior ngomong enggak ke senior tuh gimana sih gitu kan. Cuman kalian gimana caranya kalian nganggep diri kalian sendiri, kalian ngebawa diri kalian sendiri, atau gini, sebenarnya bisa mulai ke mindset kalian. Kalian tanam mindset di dalam diri kalian kalau kalian sama bos kalian itu nggak ada bedanya. Yang beda itu cuma tingkatan doang. Dia lebih lama kerja di situ, mungkin kalau ada pelajaran yang bisa kalian ambil, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kalian yakin ini nggak sesuai sama passion kalian berhak untuk ninggalin juga, karena di dalam mindset kalian itu kalian udah setara sama bos kalian. Jadi kita nggak yang apa sih namanya terkurung gitu loh, nggak yang terrantai gitu untuk selalu ngikutin apa yang bos kita itu bilang kayak gitu. Jadi act as if ini kalau aku rasa sih lebih kayak ke ubah mindset kalian seakan-akan kalian itu ada di posisi buat set boundaries ini gitu. Karena gimana kalian tuh selalu ada di posisi buat set boundaries, karena hidup kalian ya hidup kalian gitu loh. Nah sekarang kita masuk ke all spirit. Burung hantu, you see clearly now. Hey. Nah jadi burung hantu itu hewan yang intuitif dan bijaksana. Dia melihat semua kondisi malam hari di mana orang-orang lain pada tidur. Burung hantu ini ngelihat apa aja yang terjadi di malam hari. Mungkin sama buat kalian, kayak misalnya mungkin pesan yang ada di sini tuh lebih ke kayak percaya aja ke intuisi kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa harus ngelakuin sesuatu, kalian ngerasa harus set boundaries, lakuin aja itu, percaya sama intuisi kalian, karena intuisi kalian itu yang bagian yang bijaksana di dalam diri kalian gitu. Intinya itu. Terus ini ada kayak future outcome, jadi kayak lanjutannya dari energi-energi yang ada saat ini. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin ini, nanti lanjutannya bakalan kayak gimana. Yang pertama kita dapat waxing moon, bener kan ya? Oh ya, waxing moon bener. Yang pertama kita dapat waxing moon dengan the energy is gaining momentum. Nah jadi gini, siklus bulan itu kan gini ya. Ini ada new moon itu dimana kita baru kayak kita masih kosong, terus kita kayak masukin intensi baru, masukin apa yang pengen kita tanam di dalam hidup kita, energi apa yang pengen kita tanam di dalam hidup kita. Misalnya sekarang kalian mau netapin batasan ini nih, kita mau tanam batasan di dalam hidup kalian ini. Nah terus yang ini tahapan pertama itu namanya waxing moon itu dimana kita udah mulai kelihatan sedikit-sedikit, kayak baru kayak first step gitu, tahap-tahap awal. Nah selanjutnya yang bakalan terjadi kalau kalian udah netapin batasan itu adalah gimana cara kita untuk memulai menetapkan batasan itu. Gimana ya, kalau kita udah tahu ini kan dari energi ini, kita tahu batasan kita, jadi kayak kita tahu dulu. Nah terus selanjutnya yang bakalan terjadi adalah kalian akan dibimbing untuk gimana cara langkah pertama yang bisa kita lakuin untuk netapin batasan-batasan itu. Intinya gitu. Terus yang mau aku sampaikan adalah kalau misalnya kalian ngerasa bingung harus gimana, kalian bisa meditasi, kalian bisa ngeliat di dalam diri kalian sendiri. Ada beberapa meditasi yang kayak ngeliat ke dalam inner wisdom kita. Jadi di dalam diri kita tuh pasti ada kayak jiwa kita yang tahu segalanya, tapi itu juga kayak ketumpuk-tumpuk sama energi dari luar yang kita terima selama kita hidup ini. Jadi kita kurang ngelihat itu di dalam diri kita gitu. Terus
Oh ya, bisa juga kalian journaling. Journaling, kalian tulis apa yang kalian rasain dari setiap perlakuan yang kita dapat, dari setiap tugas yang kita dapat itu, atau setiap kesempatan yang muncul di hidup kita. Kita catat semua perasaan kita, nanti kita tahu sendiri yang kita nggak suka, yang kita ngerasa nggak nyaman buat ngelakuin itu tuh ada di mana. Terus gimana cara ngatasinnya, nanti itu bakalan muncul sendiri. Dan jangan lupa terus berdoa kalau emang itu kepercayaan kalian. Gimana kalau kita minta, kita pasti akan dibimbing sama kekuatan yang lebih besar dari kita gitu. Terus yang kedua adalah work through your fears. New Moon in Scorpio. Nah, jadi mungkin juga ini batasan-batasan ini apa ya namanya, mungkin kalau misalnya kita kayak udah tahu batasan kita itu di mana, terus kita udah mulai bisa ngaplikasiin itu, udah bisa udah bisa pasang batasan-batasan itu, pada akhirnya kita bisa lihat kayak, oh ternyata kita nyembunyi ada sesuatu yang tersembunyi dari diri kita gitu. Maksudnya kayak, oh ternyata kita takut buat ini. Sebenarnya ini nggak usah takut banget, pokoknya kita jadi tahu diri kita, apa yang bikin kita nyaman, apa yang bikin kita nggak nyaman itu, dan kita bisa ngatasin itu gitu loh. Kita bisa kayak bukan ngehindarin sih, lebih kayak berdamai sama apa yang selama ini kita rasa nggak nyaman untuk jalanin itu tadi. Karena ya batasan-batasan itu udah ada. Kalau misalnya batasan-batasan itu udah ada, kita tahu gimana caranya bekerja untuk menghadapin rasa takut kita itu, rasa nggak nyaman kita itu. Nah, terus yang ketiga adalah full moon, bulan purnama, surrender to the divine. Nah, jadi Nah, jadi full moon itu lebih ke waktu dimana kita meraup apa yang udah kita tanam, sama ngelepasin apa yang udah nggak buat kita lagi. Jadi yang aku rasain adalah di sini adalah ngeraup kenyamanan atas batasan-batasan yang udah kita tetapin itu. Jadi kalau kita udah netepin batasan sama hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, pasti yang kita alamin sekarang lebih nyaman aja buat kita, ya nggak sih? Nah, terus yang kedua adalah kita ngelepas hal-hal yang nggak sesuai sama mau kita. Kayak misalnya kita tadinya diwajibin banyak kerjaan itu, kayak tadi kerjaan yang sebenarnya bukan kerjaan kita, tapi kita diwajibin buat ngelakuin itu semua. Nah, mungkin dengan kalian netapin batasan-batasan ini, pada akhirnya kita juga terbebas sendiri. Itu bakalan lepas sendiri dari dalam hidup kita tanpa kita perlu usaha banyak gitu. Kalau kita udah sekali netapin batasan, kita nggak akan digangguin sama hal-hal yang sama lagi yang sebelumnya ganggu kita. Intinya gitu. Terus yang terakhir adalah, ini ada pesan dari alam semesta yang mungkin bisa kita pertimbangin di dalam kehidupan karir kita di September ini. Balik lagi passion kayak tadi dari Archangel Haniel. Percaya dan ikuti kemana passion yang baru kalian temukan, yang kalian perbarui dalam bidang percintaan dan karir. Nah, mungkin ini lebih kayak ke karir itu tadi. Kalian balik lagi ke passion kalian itu. Kalian lihat lagi passion kalian. Mungkin ada yang bisa kalian update dari situ. Ada yang bisa kalian sesuaikan dari situ sama tugas-tugas yang dibebankan kalian, kesempatan-kesempatan yang muncul di hidup kalian. Mungkin itu bisa kita lihat lagi dan ikutin aja, percaya sama passion kalian, dorongan yang di dalam diri kalian, percaya sama jiwa kalian, intinya itu. Dan kalau misalnya emang si passion ini layak untuk dipertahanin, ya pertahanin. Kalian semua, itu semua kalian yang tahu gitu. Dah, cuman itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas atau gimana. Kalian selalu bisa komen di komen box. Ya iyalah, kalian selalu bisa komen, tapi ingat untuk selalu saling menghargai. Terus kalau misalnya emang kalian suka, bisa di like, follow subscribe channel aku, dan di share ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu, atau orang-orang di sekitar kalian, siapapun itu. Terus kalau misalnya kalian mau curhat atau apa juga bisa DM aku, selalu terbuka di Instagram. Link Instagram aku juga aku
aku cantumin di description box. Nanti juga bakalan ada private reading yang aku mulai dari sana. Untuk sekarang aku lagi sering kayak nulis-nulis informasi-informasi soal spiritual kayak gini, soal tarot di Instagram. Jadi kalau misal kalian mau tahu lebih banyak soal kayak gitu-gituan, bisa di follow Instagram aku dan DM-nya akan selalu terbuka untuk kalian. Oke, segitu aja. Makasih banget udah dengerin sampai sekarang. Dadah, see you in the next reading. Good luck di hidup kalian. Halo file 3. Oke, udah kayak reading sebelumnya, aku mau negasin dulu kalau ini nggak mutlak. Energi yang kita baca di sini masih bisa berubah. Jadi hasil dari pembacaan ini pun juga bisa berubah kalau misalnya kalian nggak suka sama hasil bacaan prediksi ini. Kita bisa ngubah energi kita kayak law of attraction. Jadi kalau misalnya kita ngubah energi kita juga bisa ngubah apa yang ada di kehidupan fisik kita gitu. Terus masih banyak juga energi-energi yang kita nggak bisa kontrol. Jadi gimana kita cuma bisa lakuin yang terbaik, sisanya serahin ke yang maha kuasa gitu ya. Jadi anggap ini cuma sebagai gambaran sama bimbingan gimana caranya kita ngadepin apa yang ada di depan kita itu. Oke, kita mulai dari tema utamanya untuk file 3 di kehidupan karir. Kita dapat deep replenishment, retreat, rest, be held. Nah, jadi dari sini yang aku rasain adalah kita lagi ngelakuin sesuatu nih. Kita lagi ngelakuin sesuatu kita lagi ngelakuin sesuatu, kita lagi ngejalanin sebuah project. Tapi mungkin kita ngerasa ada saat-saatnya kita ngerasa kita dibebanin sama waktu, atau kita ngerasa kayak terburu-buru, atau kayak harus ada misalnya perkembangan kita harus 54% dalam waktu 1 bulan gitu. Tapi pada kenyataannya kita kayak cuman 40% gitu dalam 1 bulan itu. Nah, dengan kayak gitu yang bisa kita lakukan adalah kita mundur dulu. Maksudnya bukan mundur berhenti dari apa yang lagi kita lakuin itu, kita tenang dulu. Seenggaknya sisain waktu untuk diri kalian kayak 15 menit. Kita renungin dulu. Mungkin ada sesuatu yang belum bisa kita lihat. Karena itu kita istirahatin diri kita sendiri dulu. Gak usah terburu-buru, kita nikmatin progres yang kita yang ada saat ini, kita syukurin progres yang kita punya saat ini, dan semuanya pasti akan berjalan lebih cepat dan lebih lancar kalau kalian juga santai ngejalanin ya. Kalau kalian terburu-buru justru malah akan selalu narik energi terburu-buru itu juga dalam kehidupan kalian selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian santai, kalian ngelakuinnya dengan santai, dengan rasa enjoy, seneng gitu, yang gak rasa lelah, kalian akan terus narik energi itu juga dalam setiap perkembangannya ini gitu. Dan kalau santai pun kita juga jadi lebih gampang dapat bimbingan dari yang di atas. kita lebih gampang dapat bimbingan lewat intuisi kita gitu, contohnya, atau lewat lewat intuisi kita jadi lebih gampang tahu apa sih namanya, impuls apa kayak apa sih impuls itu namanya. Hal-hal spontan apa yang bisa kita lakuin, yang tepat untuk kita lakuin di progres kita ini, gimana caranya dia bisa berkembang dengan lebih cepat dan lebih lancar gitu ya gitu. Oke, kita masuk ke dari kartu-kartu tarot ini. Ada kayak event-event utamanya di dalam kehidupan karir kalian. Yang pertama adalah Ace of Pentacles, yang kedua adalah The Empress, yang ketiga adalah Ace of Wands. Nah, jadi dari sini itu balik lagi ada project yang lagi kita lakuin dan itu masih dalam tahapan awal, tapi kalian ngerasa kalian harus ada di satu titik tertentu pada jangka waktu tertentu. Nah, kayak gitu tuh bikin kalian pada akhirnya jadi kayak kehilangan keinginan keinginan kalian untuk terus ngelanjutin project itu gitu loh. Padahal sebenarnya itu masih kayak si Empress ini kan digambarinnya sama wanita yang lagi hamil ya. Nih,
wanita yang lagi hamil. Jadi Empress ini kayak lebih ke keibuan gitu, mengandung sesuatu yang untuk dipraktekkan ke bumi ini gitu loh. Maksudnya kayak apa ya, dikandung untuk dilahirkan ke dunia ini, intinya gitu, kayak bayi gitu. Nah ini anggap ini kalian kayak misalnya kalian mau 5 bulan bayinya ini udah lahir, kan nggak bisa. Bayi itu kalau mau bayi itu sehat, kita harus ngikutin waktu yang di 9 bulan itu buat kita mengandung bayi itu. Sama kayak project ini juga, mungkin kita pengen yang tadi aku bilang dalam 1 bulan kita berhasil sampai 54% misalnya, tapi kita baru sampai 40%. Ikutin aja progres itu, nanti dia akan tumbuh sendiri, si project itu akan tumbuh sendiri, dan kalian balik lagi aja ke passion utama kalian itu. Kayak apa sih yang bikin kalian melakukan progres ini, kalian bisa selalu balik ke situ. Kalian meditasiin perasaan-perasaan awal kalian bikin project ini, rasa excitementnya kayak gitu-gitu, excitement buat memulai. Jadi pada akhirnya kalian akan selalu memperbarui lagi passion itu untuk terus ngelanjutin lagi sampai pada akhirnya kalian sampai di tahap 9 bulan ini kalau untuk ibu mengandung, sampai si bayi kalian ini siap untuk dilahirkan kayak gitu. Ikutin aja waktunya, karena setiap waktu itu pada akhirnya ada pertumbuhan lebih yang diterima sama si bayi ini kan, sama project kalian ini gitu. Kayak misalnya setiap berapa minggu nanti pada waktu berapa minggu nanti apanya tumbuh, berapa minggu lagi apanya tumbuh lagi gitu, organ-organ apa yang tumbuh lagi. Nah kayak gitu, ikutin aja prosesnya dari proyek kalian, jangan ngerasa terburu-buru, retreat, istirahat, slow down. Oke. Terus kita masuk ke ini, ada kayak opportunity yang mungkin muncul di hidup kalian, di kehidupan karir kalian di bulan September 2021 ini. Kalau ini ada hal yang kayak perlu diwaspadai di karir kalian. Jadi dari opportunity-nya dulu, kita lihat dream time to creation. Nah, jadi kreasi kalian itu salah. jadi ini kita punya satu project ya. Bisa juga project ini kreasi ini. Jadi yang aku dapat adalah 2. Kita bikin kreasi ini dari setiap, misalnya kita bikin satu lukisan nih, ini kan juga ada tahap-tahapnya ya, yang setiap tahapnya pun punya keindahan sendiri gitu loh. Kayak misalnya kita baru bikin ini dan ininya masih putih gitu, itu bisa kita nikmatin setiap tahapannya. Itu juga bisa jadi opportunity lebih buat jiwa kalian sendiri, buat ketenangan jiwa kalian, buat kedamaian jiwa kalian, buat rasa syukur yang bisa kalian tumbuhin di dalam diri kalian. Terus bisa juga sambil kalian nunggu si project kalian berjalan ini, kalian sempetin waktu kalian untuk berkreasi apapun bentuknya, entah itu nulis, entah itu ngelukis, entah itu main musik, atau apapun itu yang bisa bikin kalian ngerasa tenang, ngerasa kayak waktu kalian berusaha dan menunggu pun itu juga pada akhirnya jadi sesuatu yang enjoyable gitu loh, yang bisa dinikmatin gitu. Jadi si kreasi ini bisa dipakai juga sebagai terapi untuk bersabar intinya. Oke, terus kita masuk ke yang perlu diwaspadainya. Kita dapat clouds atau awan dengan shape shifting atau perubahan bentuk. Nah, mungkin karena kalian gimana ya? Mungkin karena kalian pengen perubahan yang cepat, pengen progres yang cepat dari si project kalian ini. Kalian jadi lebih mikir lagi, kayak misalnya kayak konsumennya maunya kayak gimana sih project gue ini, konsumennya maunya kayak gimana, kalian lebih kayak nganalisa itu, dan pada akhirnya si project ini kalian bentuk sesuai kayak yang konsumen kalian mau. Itu bukan hal yang salah, untuk bisnis pun itu hal yang bagus sebenarnya, tapi kalian ingat lagi passion kalian. Kayak sebelum memulai project ini, pertimbangan kalian tuh apa, dorongan kalian untuk memulai ini tuh apa, itu yang perlu kalian pertahankan. Jadi walaupun kalian pada akhirnya banyak yang kalian ubah dari project kalian untuk lebih memuaskan konsumen biar perkembangannya lebih cepat ya, tapi
Ya, intinya adalah tetap pegang juga si prinsip kalian, kayak visi misi kalian yang kalian udah tetapin di awal itu, passion kalian yang yang membuat kalian memulai progres ini. Jadi jangan kehilangan visi misi kalian karena kalian mau memuaskan konsumen, intinya itu yang perlu kita waspadai. Untuk sekolah juga ya mungkin kayak ada project-project organisasi atau apa sih namanya, cara kalian belajar mungkin yang perlu kalian itu lagi. Sip. Sekarang ini kita masuk ke energi-energi yang bisa kita aplikasiin dari spirit animal ini ke dalam kehidupan karir kita di bulan September ini. Yang pertama kita dapat antelope spirit, life is speeding up. Nah, kita tahu si antelope ini kalau misalnya dia ngelangkah, itu kan ngelangkahnya juga bukan yang kayak boom 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 gitu loh, nggak yang langsung. Langkahnya pun juga dia langkah sebisa dia gitu loh, maksudnya sepanjang yang dia bisa. Tapi dia terus ngelangkah, pada akhirnya dia bergerak dengan cepat gitu loh. Dia gerak dengan santai, nggak dengan rasa takut, nggak dengan rasa terburu-buru, tapi dia bisa bergerak dengan cepat. Nah, energi itu yang bisa kalian aplikasiin juga di dalam hidup kalian. Mungkin nggak usah terburu-buru, nggak usah dengan langkah-langkah besar kalian ngelakuin project kalian apa sih namanya, ngejalanin project kalian. Dengan langkah-langkah kecil yang kalian lakuin secara konsisten, yang kalian lakuin dengan intuisi, dengan apa sih namanya, iya dengan intuisi, dengan langkah-langkah spontan yang tapi kalian lakuin berdasarkan intuisi, balik lagi, itu akan lebih mempercepat project kalian dibanding kalian panik gitu. Terus maksudnya tadi bukan panik ya, maksudnya kayak berharap lebih sama si project kalian ini gitu. Terus ini yang kedua ada Nightingale Spirit, love is all around. Nah, jadi kalian gak usah ngerasa kayak kalian harus menyesuaikan diri terus menerus sampai pada akhirnya, sampai di titik kalian kehilangan si visi misi awal kalian itu. Karena gimana apapun itu karya kalian, apapun itu project yang kalian lakuin itu, pasti kalian akan nemuin konsumen yang tepat kalau kalian menyampaikannya dengan tepat. Kayak misalnya gini, kalian pengen bikin produk sabun yang misalnya kalian pengen bikin produk sabun yang harum nih, kalian pengen si Ace of Wands kalian yang bikin kalian apa sih namanya, passion yang bikin kalian memulai ngelakuin project ini, itu kalian pengen bikin produk sabun yang harum. Nah, tapi ternyata si konsumen kalian lebih suka kebersihan. Mungkin yang terjadi adalah kalian itu salah konsumen. Kalau misalnya kalian tawarkan ke komunitas lain atau ke itu konsumen lain, mungkin kalian akan lebih nemuin yang sesuai sama si passion kalian awal ini gitu. Kayak misalnya di kuliah gitu, pertemanan, kalian tadinya ya kalian ngerti lah gimana itunya, kalian bisa ngehubungin sama situasi kalian sendiri lah intinya. Soalnya terlalu banyak situasi yang bisa terjadi, pokoknya energi utamanya tuh kayak gini gitu. Terus yang ketiga itu adalah Rhino Spirit, overcome any obstacles. Nah, jadilah badak. Kalian harus sadar kalau kalian tuh selalu punya kulit yang tebal dan punya tanduk si badak ini. Kalau emang kalian yakin kalian punya. Jadi intinya adalah kalian yakin sama kemampuan diri kalian sendiri. Kalian yakin sama badan kalian sendiri, sama tubuh kalian sendiri, sama diri kalian sendiri. Kalau apapun yang kalian butuhin untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kalian, itu udah ada di dalam diri kalian sendiri. Kalian selalu punya kekuatan untuk itu. Ini journaling ngebantu banget loh, by the way. Karena journaling itu lebih kayak kita curhat ke orang, tapi kita curhat sama diri kita sendiri, sama orang yang sebenarnya paling tahu situasi kita saat ini. Kalau kita udah ngebaca tulisan kita sendiri, mungkin kita lebih bisa untuk ngasih saran atau lebih bisa untuk ngasih pandangan lain gitu. Itu asiknya kalau journaling, jadi kayak curhat sama diri sendiri. Ya. Terus yang keempat kita dapat squirrel atau tupai, believe in yourself. Nah, ini sama kayak tadi.
tupai itu hewan yang kecil, tapi dia tuh selalu kayak lompat-lompat sana sini pohon untuk nyari makanannya itu, untuk mencapai tujuannya si kenari ini. Dan dia loncat, dia si makhluk kecil ini nggak pernah takut, kayak takut jatuh, takut apa gitu. Walaupun dia kecil, tapi dia percaya dia bisa lompat dari satu pohon ke pohon lain. Dan pada akhirnya dia bisa juga ngelakuin itu, ya kan? Sepandai, ya pokoknya intinya adalah tupai itu pandai melompat. Kalau dia yakin dia pandai melompat, dia akan pandai melompat. Sama kayak kalian, kalau kalian yakin kalian bisa ngelakuin, bisa sukses dalam proyek kalian ini, dalam sukses ke tujuan kalian ini, kalian akan bisa sukses gitu. Terus yang ini apa ya namanya, dari oracle card ini kita bisa tahu kayak future outcome-nya. Jadi kayak lanjutannya kalau kalian embody semua, apa namanya, kalau kalian ngikutin semua energi ini dengan baik, kelanjutannya bakalan kayak gimana, intinya kayak gitu. Yang pertama kita dapat New Moon in Cancer. Kalian dan hal-hal yang kalian sayang, yang kalian cintai, aman. Nah, jadi kalau misalnya kalian lebih sabar, intinya kayak lebih sabar sama proyek kalian, kalian anggap si proyek kalian ini kayak anak kalian yang baru kalian lahirin ini ke dalam dunia ini. Jadi kan kalau misalnya anak baru lahir, pasti kalian nggak akan berharap dia langsung bisa belajar baca kan. Nah, sama kayak proyek kalian itu, kalian ikutin tahapannya, kalian sayang dia kayak anak kalian yang mentalnya pun juga penting gitu loh, perkembangan mentalnya pun juga penting selain dari progres fisik dia gitu. Pokoknya disayang aja proyek kalian ini, kalian sayang diri kalian, disayang diri kalian sendiri, dan pada akhirnya dia akan tumbuh sendiri dengan penuh rasa sayang, dengan baik, dengan aman, ya gitulah. Pokoknya intinya proyek kalian akan aman kalau kalian menyayangi diri kalian sendiri. Terus yang kedua kita dapat full moon eclipse. Conclusions are within reach. Kesimpulan ada di, ya itulah pokoknya kesimpulan hasil yang kalian mau akan segera kalian gapai. Apa yang selama ini kalian bingungin akan terungkap sendiri pada waktunya. Sama kayak yang tadi kita udah bahas, kalau kita sabar ngikutin progres ya, dan kita selalu percaya kita selalu bisa. Sebentar, tuh posisi duduknya nggak enak. Jadi intinya kalau kita sabar ngikutin progres ya, kita nggak terlalu ngeburu-buruin diri kita, pada akhirnya kita akan sampai ke si conclusion ini sendiri, ke tahap akhir itu sendiri, ke completion ini, ke ya keutuhan satu progres ini. Pada akhirnya si bayi kita itu, project kita itu akan besar sebagai lengkap, sebagai satu pribadi yang lengkap. Si project kita ini akan besar sendiri sebagai si satu project yang lengkap itu, yang seperti apa yang kita mau, atau bahkan lebih bagus. Nah gitu. Terus yang ketiga kita dapat New Moon in Aquarius, bring love into the situation. Sama kayak tadi. Jadi kalau Aquarius tuh lebih kayak apa sih namanya, break the rules, break the society, break the norm gitu, jadi diri sendiri. Nah, jadi dengan itu kita bisa juga menampilkan apa ya namanya. Jadi dari project ini, misalnya kita tadi percaya diri sama apa yang kita punya, percaya diri sama apa yang kita bisa, kita pada akhirnya akan ngasih gambaran soal diri kita sendiri nih, kayak ini sih wanita ini yang nggak pakai baju ini, benar-benar ngasih lihat warnanya yang sebenarnya gitu loh. Sama kayak kalian di project kalian ini, kalian akan mulai menanamkan diri kalian juga, identitas diri kalian di dalam satu project yang lagi kalian jalanin ini, kalau dia udah mekar nanti. Nah terus terakhir ada pesan dari alam semesta yang bisa kita pertimbangin. Mungkin kita dapat gentleness dari Archangel Sandalphon. Be gentle, be very gentle, sabar sama diri kalian sendiri saat ini. Kelilingi kalian dengan orang-orang yang juga gentle. Apa sih gentle itu? Kayak
manis. Ya intinya gentle, kalian tahu lah ya, kayak lemah lembut, manis, sabar, tenang, ya itulah intinya. Dengan orang-orang yang gentle, situasi-situasi yang tenang, sama lingkungan yang juga gentle. Nah ini sama untuk kalian bersabar. Jadi kan kita tahu ya, belajar untuk sabar itu bukan satu hal yang gampang. Nah untuk kalian sampai ke situ, ini bisa dilakuin sih. Kayak kelilingin diri kalian sama orang-orang yang juga gentle, situasi-situasi yang gentle, sama lingkungan-lingkungan yang gentle. Mungkin kayak cuman 5 menit di taman gitu, diem sama diri kalian sendiri gitu tuh udah cukup gitu loh. Terus sama yang tadi bikin kreasi itu, ini kayak si Archangel Sandalphon nya lagi main musik. Coba kalian main musik, sayangin aja diri kalian sendiri, sayangin project kalian. Pada akhirnya kalian akan sampai sendiri ke kesuksesan yang kalian mau itu, tanpa banyak usaha, tanpa banyak rasa stres. Udah gitu aja. Sip, kayaknya sih gitu aja yang mau aku omongin. Makasih banget yang udah dengerin sampai sekarang. Sorry kalau misalnya banyak yang kurang jelas atau gimana, gak sesuai sama yang kalian mau, atau masih ada yang kurang yang bisa kalian bagikan juga di kolom komentar, atau ada yang mau kalian komentarin dari apa yang udah aku omongin, kalian selalu bisa tulis di kolom komentar. Tapi ingat, selalu saling menghargai, dari satu komen ke komen lain, saling menghargai antara aku dan kalian. Oke. Kalau kalian suka atau kalian ngerasa ini ngebantu, bisa tolong di like videonya, di subscribe channel aku, share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa butuh. Dan kalau misalnya kalian mau curhat atau apa, Instagram aku DM-nya selalu terbuka, aku selalu siap berteman. Dan jangan lupa di follow, linknya ada di description box. Nanti aku akan buka private reading kalau emang udah siap. Terus untuk sekarang aku masih kayak sering nge-share informasi-informasi soal spiritual. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak soal itu, silakan di follow. Oke. Good luck semuanya. Makasih banget udah dengerin sampai sekarang. See you in the next reading. Dadah. Halo Pile 4. Buat pile terakhir aku mau ngomong lagi kalau reading kali ini itu cuman sebagai prediksi yang didasarin sama keadaan saat ini. Jadi misalnya kalian gak suka sama hasil reading aku, kalian mau sesuatu yang lain, kalian bisa ngubah energi kalian biar kalian menarik energi yang lainnya itu seperti yang kalian mau. Nah terus juga kan pasti banyak energi-energi di dunia ini yang mempengaruhi apa yang bakalan kalian hadapin itu semua kan nggak semua bisa kita kontrol. Jadi yang bisa kita lakuin cuman berusaha sebisa kita, hargain usaha kita, sisanya serahin ke yang maha kuasa gitu ya. Anggap ini cuman sebagai gambaran sama bimbingan untuk kita melakukan yang terbaik itu gitu. Nah sekarang kita mulai untuk karir pile 4. Dimulai dari tema utamanya. Kita dapat take a break, ambil waktu istirahat. A life's work, not a season. Get off the treadmill. Nah, jadi intinya yang aku dapat dari sini adalah mungkin orang-orang yang milih pile 4 ini lebih banyak kayak overwork, kayak terlalu banyak kerja, terlalu banyak terlalu banyak memforsir diri kalian ke kerjaan kalian, baik itu sekolah, kuliah, ke karir. Pokoknya kalian, yang aku rasain adalah kalian terlalu banyak bekerja sampai kadang waktu untuk diri kalian sendiri atau waktu untuk kalian bersenang-senang itu mungkin kurang. Nah gitu, jadi dari kartu ini disaranin untuk di bulan September ini kalian take a break. Kasih lebih banyak waktu buat diri kalian, atau seenggaknya kalian apresiasi apa yang udah kalian kerjain, hasil kerja kalian selama ini. Kalian lebih kayak banyak puji diri kalian, seenggaknya itu hal terkecil yang bisa dilakuin. Tapi kalau bisa kalian coba keluar dari pekerjaan, bukan keluar dari kantor kalian atau keluar dari sekolah kalian, enggak, cuman maksudnya kayak
kasih waktu untuk diri kalian, seenggaknya 1 hari 15 menit aja gitu. Kalian kayak me time gitu. Nah ya intinya gitu. Soalnya gimana badan kita tuh pasti perlu me time, pasti perlu waktu untuk diri kalian sendiri, untuk jiwa kalian. Gimana jiwa kalian juga butuh dirawat, bukan cuman kayak kita hidup di dunia ini bukan cuman kayak buat cari uang. Uang itu penting banget, kalau enggak kita nggak bisa hidup benar. Cuman jiwa kalian itu juga butuh dirawat. Kalau enggak kalian cuman jadi sebagai kayak robot aja yang punya badan, bisa punya kinerja baik tapi nggak bisa nggak punya jiwa gitu loh. Nah intinya gitu. Nah terus dari ini kartu-kartu tarot ini isinya kayak event-event yang berhubungan sama karir kalian di September 2021 ini. Yang pertama kita dapat Seven of Swords, kita dapat The World, sama Six of Cups. Nah ini persis sama yang aku bilang tadi juga. Kalian lebih banyak, coba kalian isi waktu kalian lebih banyak untuk apresiasi apa aja yang udah kalian hasilin. Kalian kumpulin momen-momen apa aja yang udah kalian dapat, hargain momen-momen itu. Atau kayak spend time, banyak ngabisin waktu untuk hal-hal yang kalian enjoy dari dalam hati kalian, yang kalian enjoy dari kalian kecil, balik lagi ke inner child kalian. Atau kalian coba rawat inner child kalian. Mungkin ada sesuatu yang kalian lupain, ada sesuatu yang kalian suka tapi kalian udah nggak udah nggak mau ngelakuin itu lagi seiring kalian bertambah dewasa. Karena kan kayak misalnya orang dewasa pasti kalau misalnya ngelakuin hal-hal yang kita lakuin waktu kecil lagi pasti kayak aduh childish banget sih, udah dewasa masa kayak gitu. Kenyataannya adalah inner child kita itu masih ada sampai sekarang, dan itu sebenarnya butuh dirawat. Kalau nggak kita nggak akan enjoy gitu loh buat ngehadapin dunia ini, buat ngejalanin dunia ini. Nah yang sekarang aku lihat adalah kalian tuh udah punya segalanya, kalian tuh udah cukup. Apapun yang mau kalian capai itu sebenarnya udah cukup. Bukan apapun yang mau kalian capai sih sebenarnya, untuk dalam setiap langkah kalian sekarang tuh kalian tuh udah cukup. Harusnya kalian kayak udah ngerasa cukup. Jadi cobalah balik lagi gitu. Secara material kalian itu cukup. Nah coba balik lagi ke jiwa kalian, ke dalam hati kalian. Apa sih yang kalian rasa kurang? Sayangin diri kalian. Tubuh kalian mau apa sih? Seenggaknya kayak pijat atau meditasi atau berkreasi, masak-masak. Kalau emang kalian suka masak, nyanyi-nyanyi seenggaknya, atau main gitar. Pokoknya spend time sama diri kalian sendiri. Apa yang diri kalian mau, apa yang kalian suka dari kecil. Gak apa-apa, hibur diri kalian sendiri. Jangan takut dibilang childish. Kita semua masih anak kecil. Kita semua bisa childish. Bahkan orang-orang yang ngomong childish itu yang nggak percaya diri sama kedewasaannya mereka gitu. Nah terus ini ada 2 kartu ini kayak opportunity, kayak kesempatan apa yang bisa kita ambil di bulan September 2021 ini soal karir. Kalau yang ini hal yang perlu kita waspadai di karir kita. Jadi untuk opportunity-nya kita dapat waterfall dengan effortless. Nah yang aku dapat adalah dengan kalian lepas dikit kontrol kalian lepas dikit sama keinginan kalian untuk terus bekerja. Pada akhirnya kalau misalnya kalian terus berpegangan sama itu, pada akhirnya kalian akan letih akan lelah sendiri gitu loh, akan jenuh sendiri. Tapi kalau misalnya kalian lepas dikit, kalian biarin itu ngalir, kalian sambil jalan kerjain itu dengan santai, sambil kalian berkreasi, sambil kalian sayangin diri kalian. Self care itu perlu ya. Nanti ini bakalan kayak jalan sendiri. Apapun yang mau kalian lakuin itu, kerjaan-kerjaan kalian itu bakalan jalan sendiri dengan santai, dengan effortless itu. Jadi kesempatan opportunity apa yang bakalan datang sama kalian itu akan datang sendiri kalau kalian udah mulai santai di dalam hidup ini, di dalam hidup karir kalian. Mungkin nanti bakalan ada opportunity lain yang muncul di hidup kalian, kita nggak tahu. Tapi pokoknya yang sekarang adalah santai dulu, itu yang paling penting untuk kita.
gitu. Nah, terus untuk hal yang perlu diwaspadai, kita dapat forest dengan breathe. Nah, intinya sama lagi. Hal yang perlu diwaspadai adalah kalian tuh lupa bernafas. Kalian gimana? Hal yang perlu kalian waspadai adalah kalian terlalu berat bekerja, terlalu sering bekerja, terlalu memforsir diri kalian sampai kalian tuh lupa bernafas, lupa ngasih nafas untuk jiwa kalian. Jiwa kalian tuh maksudnya gini ya, mungkin iya jiwa kalian itu pengen jadi produktif. Dengan bekerja kita produktif, kita menghasilkan uang, kita menghasilkan pencapaian. Iya, itu benar, tapi di dunia ini kita juga butuh seni, kita butuh apa ya namanya? Kayak istilahnya kita butuh makan. Iya, di dunia ini kita butuh makan, tapi pada akhirnya kita butuh air juga kan. Kita butuh kayak cairan untuk dimasukin. Nah, si seni ini itu sebagai cairan buat diri kita, atau seenggaknya massage, pijat, atau apa itu namanya? Atau seenggaknya kalian ngobrol, misalnya kalian lagi berdoa, kalau emang itu di kepercayaan kalian ngobrol sama yang maha kuasa, itu aja tuh udah cukup sebenarnya. Ngobrol benar-benar dari hati ke hati kayak gitu ya. Intinya gitu, jangan lupa kasih jiwa kalian nafas juga, biarin ya gitu. Aku lupa mau ngomong apa. Terus di sini ada Oracle Card Spirit Animal, isinya mungkin kayak ada energi-energi yang bisa kita aplikasiin ke diri kita di dalam kehidupan karir di bulan September ini. Yang pertama adalah Horse Spirit, Freedom is yours. Nah, hidup kita gimana itu hidup kita itu punya kita. Hidup kita itu buat gimana caranya biar jiwa kita itu ngerasa puas di hidup kita. Karena uang, segala hal itu kita perlu, tapi itu hal-hal material yang harusnya itu malah mempermudah kita, jangan malah kita yang dipersulit untuk mencapai itu gitu loh. Maksudnya untuk mendapatkan banyak uang, untuk mendapatkan misalnya naik tingkat, naik gaji, maaf, untuk apa namanya, naik ranking kayak gitu. Jangan sampai kita yang diperalat sama angka-angka itu gitu, karena itu cuman sebenarnya hal material yang diciptain buat ngegampangin kita. Jiwa kita tuh bebas sendiri, mau kita mau apa, kita mau ngelakuin apa, kita mau explore minat kita. Kayak misalnya kita ternyata suka nyanyi, kita mau explore, mau les nyanyi, mau kalau enggak atau sesimpel upload cover video di YouTube, kasih waktu kalian untuk melakukan itu gitu. Terus ada juga Flamingo Spirit, Embrace the In-Between. Jadi mungkin kalian bekerja keras karena ada satu target yang mau kalian capai, ya kan? Nah, jadi dengan kalian bekerja gimana ya? Kalau kalian terlalu terburu-buru, misalnya kalian ada goal nih, misalnya 1 tahun kalian bekerja, kalian harus udah seenggaknya gajinya segini gitu. Jangan gitu deh, terlalu sensitif. Misalnya kita setelah 1 tahun bekerja, kita harus seenggaknya naik pangkat 1 tingkat gitu. Nah, tapi ternyata enggak, kita jadi terburu-buru buat nyampe si satu goal itu. Biasanya kan gitu yang terjadi. Nah, mungkin yang kalian lakukan itu juga. Yang mau disampaikan sama si kartu ini tuh lebih ke, mungkin kalian gak akan nyampe di yang kalian tujukan itu dalam waktu yang kalian tetapin, tapi gak ada salahnya juga selama prosesnya itu kalian lebih nikmatin lagi kalau waktu kalian tuh masih ada di tingkatan itu atau gimana gitu loh. Nikmatin prosesnya, nikmatin kerjaan kalian waktu kalian masih di situ masih di tingkat yang sekarang ini, atau nikmatin semua pencapaian yang udah kalian capai gitu. Kita akan selalu nemuin kesenangan dimanapun kok, dan gak perlu terburu-buru. Semua ada waktunya, semua udah disusun rapi sesuai yang terbaik buat kita. Terus yang ketiga kita punya Badger Spirit, Be Fearless and Bold. Lala,
Nah, yang aku dapat dari kartu ini tuh lebih ke kayak mungkin kita netepin satu tujuan yang kita tujuin itu di dalam jangka waktu yang kita tetapin. Mungkin karena kita pengen dianggap pengen dianggap bagus di mata orang lain. Mungkin itu karena kita takut ketinggalan sama orang-orang lain. Yang mau disampaikan dari kartu ini adalah coba kalian lebih jadi si Badger ini kan lebih kayak yang mind its own business gitu loh, maksudnya kayak yang urusan dia gitu loh. Mau orang lain ngomong apa, mau hewan-hewan lain, mau orang-orang lain ngomong dia tuh kayak apa, tapi dia kayak ya udah perjalanan kita gitu loh. Apa ya kita kayak gini ya kita kayak gini gitu. Jadi misalnya kalian mau mencoba ngelakuin apa gitu, misalnya kayak hobi kalian yang ternyata kalian interest, yang kalian ngerasa childish kalau kalian lakuin, kalian ngerasa itu buang-buang waktu yang harusnya bisa kalian lakuin, bisa kalian pakai untuk kalian kerja, nggak apa-apa, lakuin aja. Jangan pikirin kata-kata orang lain, jangan pikirin kata-kata pikiran kalian sendiri, bahkan mungkin pikiran kalian juga ada turut andil untuk kalian ngerasa malu ngelakuin apa yang pengen kalian lakuin itu, entah. Nah, tapi pokoknya intinya kalau ada sesuatu yang kayak pick interest kalian lakuin aja, jangan takut orang ngomong apa, jangan takut kalian ketinggalan, jangan takut, itu intinya. Jangan takut kalian jadi molorin waktu buat mencapai goal kalian. Nggak akan. Pokoknya goal kalian itu akan di-set di waktu yang terbaik untuk kalian. Jadi mau kalian bekerja keras kayak apapun, misalnya si goal itu kalian gak capai di waktu yang kalian tetapin, itu malah jadi kekecewaan juga buat kalian kalau kalian gak bikin jiwa kalian itu bernafas juga gitu. Terus yang keempat ada mouse spirit, tikus, 10 to small things. Nah, jadi lebih ke lihat hal-hal kecil yang ada di sekitar kalian, lebih hargain hal-hal kecil yang ada di sekitar kalian. Kayak yang ini nih, misalnya ada anak kalian atau keluarga kalian, habisinlah waktu sama mereka, habisin waktu sama diri kalian sendiri, sama teman-teman kalian. Nggak semuanya soal kerjaan, have fun sama mereka. Dalam setiap momen yang kalian habisin sama mereka, hargain itu. Jangan kebanyakan main HP atau ngurusin kerjaan di momen-momen waktu kalian sama mereka atau kalian lagi ngabisin waktu sendiri. Hargain hal-hal kecil yang ada di sekitar kalian. Lihat apa yang bisa kita lihat sekarang, rasain apa yang bisa kita rasain sekarang. Kalau misalnya kalian sayang sama orang di sekitar kalian, bilang sayang gitu. Jadi nikmatin apa yang kita punya saat ini, sekecil apapun itu, karena itu mungkin gak akan bisa balik lagi. Mungkin kalian bisa mencapai goal itu, misalnya kalian mencapai goal itu dengan kalian bekerja keras gini, tapi momen-momen yang bisa kalian dapat itu kalian akan kehilangan kalau kalian nggak hargain saat itu juga. Tuh. Terus ini ada kayak future outcome dari energi ini. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin ini semua, hasilnya bakalan kayak apa gitu. Jadi intinya lanjutannya dari yang bulan September ini. Pertama kita dapat A Time for Healing, Balsamic Moon. Nah, jadi ini juga goyang-goyang. Nah, ini juga, jadi mungkin dengan kalau kalian mungkin kalian sekarang terlalu banyak bekerja sampai kalian tuh nggak sadar kalau ada sesuatu dari dalam diri kalian, ada luka-luka di dalam diri kalian, yang di dalam jiwa kalian, di dalam perasaan kalian, yang kalian tuh sebenarnya nggak sadar mungkin. Nah, dengan kalian ngabisin waktu sama diri kalian sendiri, sama orang-orang terdekat kalian, ngelakuin hobi kalian yang ternyata kalian interest, pada akhirnya kalian akan diarahin ke sini. Sesuatu yang luka itu yang kalian gak sadarin kalian punya, mungkin kalian akan disadarin ke situ, dan kalian dikasih waktu, dikasih bimbingan untuk nyembuhin luka itu, sampai semuanya nanti kalian akan ngejalaninnya dengan effortless kayak tadi itu. Nah, itu opportunity itu tadi juga untuk ngejalanin kehidupan pekerjaan, kehidupan karir, kehidupan sekolah yang lebih effortless
yang lebih mudah. Bukan mudah sih sebenarnya, mungkin bisa jadi sulit, cuman ya effortless, tanpa perlu banyak usaha, tanpa perlu usaha sebanyak yang kalian lakuin sekarang, intinya gitu. Terus yang kedua kita dapat you and your loved ones are safe. Kalian dan hal-hal yang kalian sayangi aman. Nah, jadi dengan kalian ini pun, dengan kalian ngabisin waktu buat diri kalian sendiri pun, kalian ngobatin jiwa kalian sendiri pun, mimpi kalian itu tetap bakalan aman. Kalian gak akan kayak ketinggalan apapun. Waktu itu berjalan, iya, cuman di tengah-tengah waktu itu banyak momen-momen yang terlalu berharga untuk kita kehilangan itu juga gitu loh. Jadi dengan kita nikmatin momen-momen itu, tenang aja, goal kalian tuh tetap bakalan aman, kita tetap bakalan bisa mencapai itu, tapi kita bisa mencapai itu dengan penuh kebahagiaan di hati kita gitu. Terus yang ketiga ada supermoon, emotions are running high. Nah, jadi dari sini adalah mungkin kalau kalian ngikutin itu, kalian bisa jadi lebih in touch sama perasaan kalian lebih bisa ngerasain kalau kebahagiaan. Misalnya kalian bahagia, kalian bisa benar-benar bahagia. Kalau kalian apa ya namanya, kalau lagi kumpul-kumpul sama temen, kalian lebih bisa ngerasain kebersamaannya. Pokoknya kalian lebih bisa ngerasain perasaan kalian. Ya gitu. Kalau misalnya kalian ngelakuin hobi kalian, mungkin kalian lebih ngerasain excitementnya gitu. Mungkin kalau sekarang kalian lakuin kayak udah hambar aja kan, karena kalian udah terlalu fokus sama satu goal itu, sama pekerjaan kalian, karena ngerasa kalian harus kerja terus. Jadi mungkin kalau sekarang terasa hambar, tapi nanti kalau misalnya kalian udah ikutin nih step by step gimana kita nikmatin prosesnya, nikmatin kerjaan, slow down pekerjaan kalian, nanti kalian akan lebih in touch sama emosi-emosi kalian gitu. Nah terus terakhir ini ada kayak pesan dari alam semesta yang bisa kita pertimbangin mungkin dalam kehidupan karir di bulan September ini. Overcoming difficulties, mengatasi kesulitan, dari Archangel Jeremiah. Yang terburuk sekarang di belakang kalian. Sekarang kalian dipersiapkan untuk sekarang kalian sisanya tinggal mengumpulkan challenges tantangan-tantangan yang ada di belakang kalian. Nah ini balik lagi kayak kartu The World tadi, kalian itu selalu cukup, udah banyak yang kalian lewatin, udah banyak yang kalian hasilin, udah banyak tantangan yang akhirnya kalian berhasil lewatin. Jadi santailah dulu sekarang, hargain hasil yang udah kalian capai sampai saat ini, hargain usaha-usaha kalian sampai saat ini. Nanti semuanya akan mengalir dengan sendirinya, dengan lebih effortless. Oke, gitu aja yang mau aku sampein. Sekali lagi maafin kalau misalnya ada yang gak sesuai sama harapan kalian atau kurang jelas aku sampeinnya. Kalau misalnya kalian suka atau kalian ngerasa terbantu, bisa tolong like video ini, subscribe channel aku, atau di-share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa butuh. Atau kalian kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kalian tambahin dari apa yang udah aku omongin ini, bisa tulis di komen, bisa diskusi, tapi selalu ingat untuk saling menghargai. Terus kalau mau curhat juga bisa ke Instagram aku, DM-nya selalu terbuka. Terus di situ aku juga suka ngepost informasi-informasi soal spiritual. Jadi kalau kalian mau tahu lebih banyak bisa di-follow. Terus nanti juga kalau udah siap bakalan aku buka private reading kayak begini-begini gitu, tapi yang khusus untuk diri kalian gitu. Oke, segitu aja. Makasih semuanya untuk udah nonton sampai sini. Dadah, see you in the next reading.